Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Nama saya Ika Aryana. Pada siang hari ini saya akan menjelaskan tentang proses lahirnya Pancasila. Mengapa Pancasila lahir? Secara konteks sejarah, Indonesia berada di bawah pendudukan Jepang. Jepang menjanjikan kemerdekaan untuk mendapat dukungan. Kebutuhan yang mendesak sebuah bangsa yang akan merdeka membutuhkan dasar negara, filsafat, dan ideologi sebagai fondasi berdirinya suatu negara. Pembentukan BPUPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan itu, Jepang membentuk Dokuritsu Junbi Chosakai atau BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang mempunyai tugas utama merumuskan rancangan dasar negara dan undang-undang dasar. BPUPK terbentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Dibentuk sebuah badan yang bertujuan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan dengan kemerdekaan serta menyiapkan kemerdekaan. Badan tersebut adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau disingkat BPUPK, yang diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat dan Raden Panji Suroso serta Ichi Bangese Yoshio sebagai wakil ketua. Sidang BPUPK. Sidang pertama pada tanggal 9 Mei sampai 1 Juni 1945. Tugasnya yaitu merumuskan dasar negara Indonesia untuk merdeka. Ini adalah tugas yang paling fundamental dan krusial. Sidang kedua yaitu pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Tugasnya merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar atau UUD. Tugas ini mencakup bentuk negara, wilayah negara, bentuk pemerintahan, dan isi batang tubuh Undang-Undang Dasar. Masa reses dan Panitia 9. Setelah sidang 1, belum ada kesepakatan final mengenai rumusan dasar negara, terutama antara golongan nasionalis dan Islamis. Dibentuk panitia kecil atau disebut Panitia 9 untuk mencari kompromi. Anggotanya yaitu terdiri dari 9 panitia. Pertama, Soekarno sebagai ketua, Hatta sebagai wakil ketua, Ahmad Subarjo, Mohyamin, A.A. Maramis sebagai golongan nasionalis, Wahid Hasyim, Kahar Muzakir, Agus Salim, Abi Kusno Cokro Surjoso sebagai golongan Islam. Hasilnya, pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil mencapai kompromi dan menyepakati rumusan sila-sila Pancasila yang dihimpun dalam dokumen yang bernama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Isi Piagam Jakarta. Isinya, naskah ini memuat rumusan dasar negara. Naskah ini disepakati untuk menjadi pembukaan dari Undang-Undang Dasar. Poin krusial atau kompromi. Rumusan sila pertama berbunyi, ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Latar belakang pembentukan PPKI. Dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Pembentukan PPKI tepat saat Jepang berada di ambang kekalahan dalam Perang Dunia Kedua. PPKI dibentuk karena menggantikan BPUPKI. BPUPKI telah selesai merancang Undang-Undang Dasar dan Dasar Negara. Tugas baru PPKI dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan secara konkret termasuk pengesahan Undang-Undang Dasar dan pelantikan pemimpin. Keanggotaan PPKI. Pimpinannya Ketua IR Soekarno, Wakil Ketua DRS Muhammad Hatta,
Penasihat Ahmad Subardjo, anggota awal yaitu berjumlah 21 orang, mewakili Indonesia Raya, anggota mencakup tokoh dari Sumatera, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Contoh, Dr. Rajiman Wedjodiningrat, Ki Hajar Dewantoro, Dr. Samlatulangi, I Gusti Ketut Puja Latuharhari. Perubahan penting, setelah Jepang menyerah, PPKI bertindak independen. Soekarno menambah 6 anggota baru, termasuk Wiranata Kusuma, Ki Hajar Dewantoro, Kasman Singodimedjo. Tanpa persetujuan Jepang, menjadikannya murni Badan Nasional Indonesia. Momen penting pada tanggal 15 sampai 17 Agustus 1945. Terjadi vakum kekuasaan dan proklamasi. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. 16 Agustus 1945, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Golongan muda mengamankan Soekarno-Hatta, mendesak proklamasi segera diumumkan tanpa campur tangan Jepang. Pada tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Soekarno-Hatta, yaitu sebagai ketua dan wakil ketua PPKI atas nama bangsa Indonesia. Pergeseran peran, sejak saat ini PPKI berubah dari badan persiapan menjadi badan pelaksana dan legislatif pertama bangsa Indonesia. Sidang pertama PPKI yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Ini adalah sidang terpenting PPKI hanya 1 hari setelah proklamasi. Isu kritis 7 kata Piagam Jakarta. Sebelum sidang, Muhammad Hatta melobi tokoh Islam, yaitu Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, dan lain-lain. Aspirasi dari Indonesia Timur keberatan dengan kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kompromi agung demi persatuan nasional, 7 kata dihapus dan diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Hasil uji coba yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar, menetapkan Undang-Undang Dasar yang kini kita kenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Memilih presiden dan wakil presiden, menetapkan Ir Soekarno sebagai Presiden RI dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden RI secara aklamasi. Membentuk KNIP, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat untuk membantu tugas Presiden sebelum MPR dan DPR terbentuk. Sidang kedua PPKI yaitu pada tanggal 19 Agustus 1945. Membangun struktur pemerintahan setelah dasar negara dan pemimpin ditetapkan. PPKI bergerak cepat membangun administrasi. Hasil uji coba 2, pembagian wilayah menetapkan 8 provinsi pertama Republik Indonesia: Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, Kalimantan. Membentuk kementerian, menetapkan 12 departemen dan 4 menteri negara. Sidang ketiga PPKI yaitu pada tanggal 22 Agustus 1945. Melengkapi alat kelengkapan negara, agenda membentuk badan-badan yang penting bagi kedaulatan dan perdamaian. Hasil sidang ketiga yaitu Komite Nasional Indonesia dibentuk di seluruh daerah. Partai Nasional Indonesia awalnya dirancang sebagai Partai Tunggal Negara. Badan Keamanan Rakyat membentuk Badan Keamanan Rakyat sebagai cikal bakal angkatan bersenjata. Tujuannya untuk memelihara keamanan umum, bukan untuk konfrontasi militer langsung. PKR kelak menjadi TKR, yaitu Tentara Keamanan Rakyat, dan akhirnya disebut sebagai TNI.
Nilai-nilai Pancasila yang tercermin. Dalam peristiwa BPUPKI, nilai-nilai Pancasila yang tercermin yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa, yaitu sila pertama, terlihat dari berbagai usulan tokoh seperti Muhammad Yamin dan Soekarno yang menempatkan Tuhan sebagai dasar negara. Tercermin juga dalam nilai sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Tercermin dalam sila keempat, yaitu keputusan yang diambil melalui musyawarah mufakat tanpa adanya pemaksaan kehendak. Tercermin dalam nilai sila kelima, yaitu keadilan sosial. Dalam pembahasan telah disepakati pentingnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang tercermin dalam peristiwa Piagam Jakarta adalah nilai ketuhanan yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nilai persatuan, yaitu adanya kompromi antara golongan Islam dan nasionalis, mencerminkan semangat persatuan dan toleransi. Nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, yaitu menegaskan cita-cita negara yang adil dan beradab bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam peristiwa PPKI, nilai-nilai Pancasila yang tercermin yaitu nilai persatuan, yaitu PPKI mewakili berbagai daerah dan golongan bekerja sama tanpa membedakan suku, agama, dan asal. Nilai kerakyatan, yaitu semua keputusan seperti pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dan pembentukan pemerintahan dilakukan melalui musyawarah mufakat. Nilai keadilan sosial, yaitu PPKI, menegaskan tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari peristiwa tersebut? Pelajaran yang dapat kita ambil dan bagaimana nilai itu masih relevan bagi generasi muda saat ini yaitu kemerdekaan Indonesia adalah hasil dari semangat perjuangan para pahlawan setelah melalui proses yang panjang dari hasil musyawarah. Maka dari itu, di era globalisasi dan digital, jiwa-jiwa Pancasila tetap menjadi pedoman moral dan karakter bangsa. Hal ini dapat tercermin dalam semangat generasi muda dalam menyikapi tantangan di era globalisasi. Banyak anak muda di era sekarang yang mempunyai pikiran terbuka, menghargai perbedaan, menerapkan toleransi dimanapun berada, dan berkontribusi nyata untuk kemajuan Indonesia. Pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa tersebut, pelajaran yang dapat diambil, dan bagaimana nilai itu masih relevan bagi generasi muda saat ini, yaitu kemerdekaan Indonesia adalah hasil dari semangat perjuangan para pahlawan. Setelah melalui proses yang panjang dari hasil musyawarah, maka dari itu, di era globalisasi dan digital, jiwa-jiwa Pancasila tetap menjadi pedoman moral dan karakter bangsa. Hal ini dapat tercermin dalam semangat generasi muda dalam menyikapi tantangan di era globalisasi. Banyak anak muda di era sekarang yang mempunyai pikiran terbuka, menghargai perbedaan, menerapkan toleransi dimanapun berada, dan berkontribusi nyata untuk kemajuan Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.